Jazakallah khair. Bismillah. Bali dulu? Hah? Bali dulu. Silakan. Ya, bismillah. Yang senior Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu Ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Para asatid yang saya cintai di KM Masjid MRBJ yang semoga diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman kajian musyawarah yang semoga diberi istiqomah dalam mengajak teman-teman untuk mendekatkan diri kepada Allah, hadirin dan hadirat calon jamaah haji yang saya cintai. Puji syukur pada malam hari ini bisa bertemu antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada malam hari ini kita bisa bermuajahah. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang tidak terakhir, tapi insya Allah kita nyambung sampai surga Firdaus, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW yang disebut oleh saudara saya yang dulu pernah main jadi lawannya Yip Man. Pernah nonton Watson, tahu siapa dulu? Ini kan pernah nonton film IP Man. Nah itu kan namanya beliau ini, cuman udah hijrah sekarang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, beliau tadi menyebutkan bahwa Habib Ali ini juga kebetulan saya itu dimudahkan oleh Allah, dan itu bukan kehebatan dari kami, itu semua adalah ciptaan Allah. Kebenaran dilahirkan sebagai salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, dan itu bukanlah kehebatan kami, itu bukanlah satu pencapaian, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ke Nabi sekitar ke 39, beliau yang ke 40, jadi saya dalam pole position itu lebih depan dari beliau. Semoga kebaikan dan semua servis yang diberikan oleh teman-teman di Remisya, di Masjid Bintaro, juga teman-teman musyawarah, itu nanti akan dibalas oleh kakek kami Nabi Muhammad SAW, dan antum semua insya Allah akan diajak oleh beliau. Karena dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan, siapapun yang pernah berbuat baik kepada anak keturunanku, satu perbuatan baik, saya sendiri yang akan turun di hari kiamat untuk mengajak mereka dan memberi keselamatan pada mereka. Berbaik kepada dzurriyyah Nabi itu tidak harus memberi, minimal tidak membenci. That's it. You know what I'm saying? Itu ngapalinnya sehari tadi. Jadi semoga ini menjadi saksi, masjid ini menjadi saksi bahwa antum semua telah berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, dan itu bukanlah sama sekali dari kehebatan kami. Karena makanya saya minta kalau waktu di pengajian saya dipanggil Habib aja. Kenapa? Karena lahir juga jadi Habib. Tapi kalau Ustadz itu satu pencapaian. Sudah sebelumnya Ustadz, lama-lama sebelumnya dulu santri, akhirnya jadi Ustadz. Tapi kalau yang keturunan Nabi dari lahir ya udah begini, jadi yang nggak sekolah ya Habib juga, lahir ya Habib juga. Makanya saya lebih senang dipanggil Habib daripada dipanggil Ustadz, karena Ustadz itu berat, apalagi Ustadznya gemuk, itu tambah berat lagi. Semoga Allah yang membalas kebaikan antum semua, dan Nabi Muhammad yang akan membalas kebaikan antum, baik hadirin atau hadirat yang ada di bawah, dimudahkan untuk bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah menjadi seorang umat Nabi Muhammad SAW yang mau untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Karena orang-orang di luar Islam itu mereka tidak mau untuk menyembah kepada Allah, walaupun Allah sudah membantu mereka sebaik mungkin. Kadang ada pertanyaan, kenapa Allah kok tidak langsung saja masukkan semua manusia ini ke dalam surga? Kan mereka juga baik. Kan ada orang-orang di luar Islam itu yang baik, ada orang-orang di luar Islam yang birrul walidain, ada orang-orang di luar Islam itu yang mereka juga melakukan amal charity atau whatever lah ya, yang memberikan sedekah dan lain sebagainya.
Tapi kenapa mereka gara-gara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang enggak mereka ucapkan, kalimat tauhid yang enggak mereka lantunkan, maka mereka mendapatkan neraka. Kok jahat bener Allah? Padahal katanya Allah adalah memiliki sifat yang tertulis di lembar pertama di dalam Al-Quran, di kotak kecil surat Al-Fatihah, ya, lembar pertama itu kan Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, yang enggak mau syahadat aja walaupun baik ke tetangga dimasukin neraka. Kok Allah jahat? Kok Allah enggak Rahman Rahim? Mestinya kan semua boleh masuk neraka. Mestinya boleh kan? Ini kalau kurang kopi ya gini nih. Semua itu kan mestinya bisa masuk surga. Kenapa kok Allah itu harus memilih? Kenapa Allah itu kan Rahman Rahim? Kenapa enggak langsung dimasukin surga? Nah, Allah maunya memang begitu. Dan Allah sudah baik ke umat ini, Allah sudah membantu. Wa mallahu bidzallamil lil abid. Allah itu tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Seperti contohnya bahwa orang Jazirah Arab itu tidak lebih tahu tentang Nabi Muhammad SAW dibanding orang Yahudi atau orang Nasrani saat itu. Yang mengetahui keberadaan Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi akhir zaman, itu malah bukan Muslim, bukan orang Arab. Contohnya, Nabi Muhammad SAW lahir di Senin 12 Rabiul Awal, wafatnya di Senin 12 Rabiul Awal, hijrahnya di Senin 12 Rabiul Awal, pas semuanya di Senin 12 Rabiul Awal. Kalau awalnya itu lahir di tahun gajah, waktu Nabi Muhammad SAW lahir, kalau di Maulid tiba dikatakan fahtazzal arsyu turaban wastibsyara wasdadal kursyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwara wa bajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Dikatakan bahwa ketika Rasul lahir itu banyak hal yang terjadi di fenomena alam, termasuk matinya api Persia yang sudah berkobar selama 1,000 years. 1000 tahun terus diketawain sama Mas Mario ini. 1000 tahun mati waktu Rasul lahir. Berhala-berhala di dalam Ka'bah jatuh waktu Rasulullah lahir. Dan langit pun menjadi terang sekejap kemudian gelap lagi. Padahal di dalam maulidnya Habib Umar mengatakan wa qubaila fajrin amrozat syamsul huda dhaharul habibu mukarraman wa musana. Lahirnya Rasul itu Qubaila Fajr. Kalau Qobla itu sebelum, bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa sehari, bisa setahun Qobla. Tapi kalau Qubaila itu sekejap sebelum. Ada Hasan kalau yang kakaknya, kalau adiknya namanya Husain. Nah, seperti itu. Ada Qobla, kalau kecil jadinya Qubail. Sedikit sebelum Fajar itu Rasul lahir, langit ini menjadi terang dan setelah itu menjadi gelap lagi. Nah, ketika itu ada seorang Yahudi yang keluar dari rumahnya dan dia mendapati di rumahnya di Mekah saat itu terang benderang. Sekejap aja, hitungan detik. Kemudian dia melihat, maka dia mendatangi setiap rumah orang Yahudi, di orang-orang keturunan Yahudi yang ada di Mekah. Mereka mengetuk pintu-pintu rumah mereka. Apakah ada dari kalian yang melahirkan anak? Gak ada. Di sebelahnya, dan sampai seluruh Mekah dikelilingi oleh seorang pendeta Yahudi ini, dan dia mendapati bahwa tidak ada satu rumah pun di Mekah yang melahirkan anak pada malam hari itu. Maka dia kacau orang Yahudi di Mekah saat itu, dan keluarlah mendatangi pendeta tadi dan mengatakan, apa yang merasukimu hingga engkau bingung seperti ini? Kok tahu-tahu jam 4 malam? Kan mereka nggak biasa bangun malam seperti antum. Kan mereka nggak biasa begitu. Maka kalau bangun malam bagi mereka itu sesuatu yang nggak masuk akal. Do you understand? Sehingga dia datang, apa yang telah membuatmu keluar pada malam hari seperti ini? Dia mengatakan, celakalah kalian. Malam ini telah timbul seluruh tanda-tanda lahirnya seorang nabi akhir zaman, dan itu bukan lahir dari golongan kalian, tapi lahirnya dari bangsa Arab. Dan inilah awal kehancuran kalian. Berarti mereka sudah tahu bahwa akan ada nabi di akhir zaman. Orang Mekah saat itu cuman tahu-tahu terang mati lagi, ono apa? Sudah tidur lagi aja, enggak gitu aja. Mereka orang Arab nggak ngerti. Orang jahiliyah waktu itu nggak tahu. Yang tahu siapa? Yahudi. Dari kitab Taurat mereka.
usia 9 tahun atau sekitar, riwayat mengatakan 9 usia atau riwayat 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang ke Syam. Syam itu sekarang jadi Palestina, Lebanon, Yordania dan Syria. Dulu Syam. Semoga diberi kebebasan oleh Allah. Di Syam itu maksudnya mau berdagang. Ketika sampai di daerah sekitar Yordania saat ini ada sebuah pohon, yang pohon itu memang rindang, dan ketika Nabi Muhammad berjalan ke sana, ada seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Dia melihat rombongan Mekah yang lewat, karena orang-orang rombongan Quraisy ini mereka nggak dibegal oleh geng onta saat itu. Karena kalau zaman sekarang geng motor, kalau dulu geng onta. Ini begal. Dulu pembegalan itu kalau sudah lewat orang-orang Quraisy itu nggak berani mereka datang. Makanya Allah mengatakan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf ya'budu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Itu apa? Dari kebiasaan orang Quraisy, mereka pindah dari syita, saif, musim panas, musim dingin. Musim panas mereka ke Syam, musim dingin mereka ke Yaman. Mereka berpindah seperti itu. Kenapa? Untuk berdagang. Untuk berdagang. Nah, mereka kalau jalan di padang pasir, geng-geng onta itu jalan, lihat bahwa bendera Quraisy, mereka mundur. Makanya Allah mengatakan wa amanahum min khauf, dan memberi aman mereka dari rasa khauf, rasa takut. Kalau yang lewat orang Quraisy, maka mereka mundur. Kenapa? Karena ini keturunannya Nabi Ibrahim yang dulunya adalah pembangun Ka'bah dan mereka adalah penjaga kota suci. Seperti itu dulu. Maka mereka pun ketika jalan di satu tempat, banyak orang yang mengundang mereka untuk masuk ke rumahnya, termasuk pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Tapi ini yang dinamakan Ahlul Kitab, yang waktu itu belum Islam, tapi dia masih mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam. Muslim, tapi bukan pengikut syariat Nabi, karena Nabi waktu itu umur 9 tahun. Ketika dia melihat orang-orang Quraisy lewat, diundang, ayo monggo Pak De, gitu ya. Diundang makan di rumahnya. Maka dikatakan oleh Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah sudah masuk semua ke rumah saya? Sudah. Apa nggak ada yang ketinggalan di luar? Nggak ada. Maka dia penasaran, dia ngecek, kok ada satu anak kecil duduk di bawah pohon dan di atasnya ada mendung. Itu fenomena yang jarang terjadi di Jazirah Arab, karena di sana itu seringnya tidak ada mendung, tidak ada awan, sehingga panas terik matahari itu luar biasa. Kok ini ada mendung cuman di atas anak itu aja? Jadi Rasul kemanapun mendung ini ikut. Maka dia melihat, itu siapa? Itu anak-anak saya. It can be your son. Ya. Coba main sinetron Biso lah aku kira ya. Saya dulu pernah ditawari, cuman sinetron azab, jadi saya nggak mau. Akhirnya dia mengatakan, nggak mungkin kalau ini anakmu, nggak mungkin kalau ini anakmu. Maka dia datang, dilihat sama dia, dilihat oleh Buhairah, siapa ini? Ini anak saya. Nggak mungkin anakmu. Akhirnya dia mengatakan, ya ini anak adik saya Abdillah yang sudah meninggal. Kamu mau bawa kemana ini? Ke Syam. Kamu tahu anak ini mau jadi siapa? Nggak tahu saya. Dibuka pundaknya Rasul, dilihat ada tanda kenabian. Ini anak mau jadi seorang yang besar di kemudian hari. Lihatlah awan yang mendungnya mengikuti dia. Lihatlah tanda-tandanya, dan tidak satu pun duduk di pohon ini kecuali dia bakal jadi nabi. Itulah yang tertulis di Injil yang asli sebelum diedit. Itu yang masih asli mengatakan bahwa memang yang duduk di bawah pohon itu, dan pohonnya masih ada sekarang. Jadi kalau lagi ada waktu dan ada wifi gratis, coba dibuka Google pohon sahabat Nabi. Bentar. Last wish. Pohon sahabat Nabi, maka Anda akan melihat pohon yang itu sejak zaman nabi-nabi dahulu sudah ada, dan setiap nabi yang diutus oleh Allah pasti akan tertarik untuk duduk di situ jika mereka memang di sekitar Syam. Maka dia, ini bukan anak biasa, segera kamu bawa pulang ke Mekah, karena kalau kamu biarkan dia ke sana dan orang-orang Yahudi tahu akan hal ponakanmu ini, dia akan dibunuh, karena mengetahui calon nabi di akhir zaman ini adalah orang Arab dan bukan orang Yahudi. Berarti yang tadi awalnya pendeta Yahudi sudah tahu bahwa akhir zaman itu akan ada nabi. Yang kedua, Nasrani juga sudah tahu di kitab-kitab mereka. Kemudian oleh Abu Thalib dia bawa pulang ke Mekah. Jadi antum kalau mungkin pas lewat di jalan kemudian ada mendung, jangan mengatakan bahwa itu adalah mukjizat. Segeralah pulang, karena itu akan
Sehingga saat itu pulanglah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, Nabi Muhammad itu suka ke Gua Hira, dan semoga antum segera berangkat ke sana juga. Sampailah Nabi Muhammad di Gua Hira, kemudian Nabi Muhammad di sana bertafakur, didatangi oleh malaikat Jibril, dan saya rasa antum sudah tahu itu awal turunnya wahyu dan diangkat Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Datanglah malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad dalam wujudnya yang asli, kakinya ada di bumi, kepalanya ada di langit. Saking gedenya malaikat Jibril, indah, bukan menakutkan, indah, dengan sayapnya sekitar 600 sayap, sayapnya dan indahnya luar biasa. Jangan dibayangkan, karena itu kita terbatas. Sehingga Nabi Muhammad melihat saat itu, Nabi Muhammad diberikan Iqra, bacalah. Rasul mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ada qori itu yang membaca ya, ada qora itu yang di jalanan, gitu, beda qori sama qora. Dia mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, karena Rasul ini ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi itu mukjizat bagi Rasul. Bayangkan, semua ilmu agama yang Anda miliki itu sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Ahmad, semua Imam Maliki itu, semua Imam Ghazali dan semuanya itu berilmunya, nyumbernya ke Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi ilmunya luar biasa seperti itu. Sampai Nabi Muhammad itu tahu jumlah bintang yang ada di langit dengan matanya yang mulia. Gak pakai sniper, gak pakai teropong, gak pakai mikroskop, ya kan, nggak pakai teleskop, sudah bisa tahu. Itu diantara kekuatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa tahu, Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi beliau tidak usah belajar, dan itulah mukjizat. Kalau kita jangan mengajarkan mukjizat ini ke anak kita, nak gak usah sekolah, nak. Nabi Muhammad itu gak bodoh, gak ngaji, pinter. Ya keliru. Itu mukjizat. Sehingga Nabi Muhammad SAW melihat, saya tidak bisa baca, dipeluk oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengatakan, ketika saya dipeluk itu rasanya saya ini mau mati. Dilepas lagi, Iqra, bacalah, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, dipeluk lagi, dilepas lagi, Iqra, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, baru dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai turunlah ayat pertama, dan Rasul diberitahu, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad pun gemetar. Dan itu adalah satu keluar biasaan. Kalau kita yang seperti itu pasti mati saat itu. Kalau kita hitung, kita itu lebih takut kemana? Ke Allah apa ke setan? Ke setan. Coba ketika kita telat sholat, ya insya Allah, astagfirullah, gitu aja. Tapi kalau malam-malam lewat depan kebun jeruk urut itu ya, atau jembatan Ancol, lewat di situ, terus tahu-tahu ada sesuatu yang jatuh atau lampu mati, lampunya kedip, kita langsung baca itu lebih keras lagi. Lampu mati di rumah, malam-malam lagi HP-an di rumah, tahu-tahu lampu mati, dan ada kucing lewat di atas, ada gerakan-gerakan yang itu kita langsung ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Padahal kita biasanya lebih takut ke setan daripada ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita maksiat itu kita nggak takut, tapi kita kadang-kadang kalau malam-malam lewat kuburan terus ada asap, kita sudah baca tabarok, yasin, sudah dibaca semua, saking takutnya sama setan. Padahal setan itu jauh lebih takut orang-orang muslim seperti antum. Maka Nabi Muhammad pun pulang dengan gemetar sambil mengatakan kepada istrinya yang solihah, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, mendapatkan istri solihah seperti itu. Semoga antum semua dapat istri solihah. Yang sudah beristri kok amin ya, iki ya. Kenapa? Lihatlah Siti Khadijah radhiyallahu anha, diberi selimut oleh Siti Khadijah. Jangan kamu khawatir wahai suamiku, innallaha la yuzika abadan, Allah tidak akan membulimu selamanya. Tidak mungkin kamu dibully oleh Allah. Kamu baik ke anak yatim, kamu baik ke tetangga, kamu suka menolong orang, kamu amanat dengan harta orang, kamu begini. Sampai Rasulullah mendengar itu, hatinya menjadi adem. Itulah contoh istri solihah. Jangan kalau pulang malam terus badan agak menggigil, lah wis tak kandani mas. Ojo keluyuran. Nah, itu kata Nabi solihah, tidak solihah itu. Tapi Siti Khadijah, Rasul pulang malam hari menggigil sambil mengal, selimuti saya, diselimuti sambil mengatakan Allah nggak akan mengecewakanmu selamanya. Besok ayo kita ke paman kita, namanya Waraqah bin Naufal. Orangnya seorang pendeta ahlul kitab
Itu dulu ahlul kitab ya, sekarang ahlul kitab itu orang yang jual kitab. Ini orang ahlul kitab mengikuti syariat Nabi Isa, tapi dia belum mengikuti Nabi Muhammad, tidak melihat. Datanglah Siti Khadijah kepada Waraqah bin Nawfal dan mengatakan, Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam. Siapa itu? Khadijah ponakmu. Oh ya, monggo monggo. Tapi bahasa Arab. Monggo monggo. Masuk. Kemudian siapa yang sama kamu? Ini suami saya Muhammad. Oh, masuk sini. Kenapa? Nabi Muhammad jenengan diceritakan oleh Rasul, malam saya ke Gua Hiro, saya melihat makhluk yang seperti ini, dia dibacakan begini. Tersenyum dia, Waraqah bin Nawfal. Tersenyum seseorang yang begini. Nah, benar ternyata. Oh gitu. Ketahuilah bahwa kamu mau jadi nabi. Saya kata Rasul, kamu mau jadi nabi? Kok bisa? Ya itulah namus atau malaikat yang dulu datang ke malaikat Nabi Ibrahim, dan datang ke Nabi Ismail, dan datang kepada Nabi Isa. Dialah yang datang kepada orang-orang yang nabi-nabi sebelummu, dan itulah yang tertulis di dalam kitab Injil. Berarti Allah kan sudah membantu orang-orang itu untuk beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sudah membantu orang di luar Islam untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Orang Arab saat itu gak tahu Jibril siapa, malaikat siapa, Gua Hiro itu apa, mereka gak ngerti. They don't understand yet, gitu loh. Dia bilang belum ngerti. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani sudah tahu waktu itu. Berarti apakah Allah jahat? Enggak, Allah gak jahat. Allah bidzallamin lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Sudah dibantu oleh Allah, tapi mereka menutup hati mereka. Maka dikatakan, seandainya kamu nanti waktu diusir oleh kaummu, saya masih hidup, demi Allah saya akan ikut sama kamu. Nabi Muhammad mengatakan, loh, saya ini dipanggil Al-Amin. Tahu kan Al-Amin? Saya ini yang terpercaya. Orang-orang Mekah itu kalau titip uang saya, mereka mencintai saya, apakah saya akan diusir? Maka dikatakan tidak ada orang yang seperti kamu kecuali pasti diusir atau dihinakan oleh kaumnya. Ya hasratan 'alal ibad mayatihim min rasulin illa kanu bihim yastahzi'un. Alangkah hinanya, alangkah ruginya kepada hamba Allah setiap diutus rasul kepada mereka, tapi mereka pasti akan membuli rasul-rasul tersebut. Maka Nabi Muhammad itu mengatakan, oh pakai itu jadi nabi beneran ini, dengan tanda-tanda tersebut. Maka ada lagi satu kejadian terakhir ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, kemudian ditanya oleh orang-orang Madinah, oleh orang-orang Mekah saat itu, mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun merasa, tanya aja sama orang Yahudi yang ada di Madinah, berangkat aja. Maka mereka naik LRT berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah mereka cari orang-orang Yahudi yang ada di situ, kemudian mereka bertanya, mohon maaf, saya mau tanya, ada orang ngaku jadi nabi di akhir zaman, namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdullah, kakeknya namanya Abdul Muttalib, dia begini, kemudian dia mengaku menjadi nabi, dan kami sangat susah dengan keberadaannya karena istri kami lari dari kami, beriman kepadanya, anak kami lari dari kami, iman kepadanya, kadang orang tua kami lari dari kami, beriman kepadanya. Kacau Mekah ini dengan wujudnya Nabi Muhammad ini yang dulu kita cintai luar biasa. Maka apakah ada tanda-tanda kebenarannya seorang nabi akhir zaman yang dari Mekah ini? Maka dia mengatakan, coba kamu tanya sama dia tentang orang yang tidur 300 tahun lebih, yaitu Ashabul Kahfi, dan seseorang yang bernama Dzulqarnain. Kalau dia bisa menjawab, maka dia adalah nabi yang benar. Loh, orang Yahudi pun tahu bahwa ada Dzulqarnain, bahwa ada Ashabul Kahfi, dan Nabi Muhammad ketika ditanya diberi jawaban oleh Rasulullah SAW. Maka berarti Allah sudah menyiapkan jawaban itu untuk orang-orang di luar Islam. Maka apabila nanti di hari kiamat ada azab untuk mereka, jangan pernah nyalahkan kecuali salah no awakmu dek wakil mau Jawa iki tibake. Wala talumanna illa nafsa, jangan kamu salahkan kecuali dirimu sendiri. Maka Allah itu memberi kesempatan kepada umat yang di luar Islam untuk bertaubatlah, masuklah Islam, supaya kamu saya berikan surga sebagai balasannya, di mana surga itu indahnya luar biasa. Dan bayangkan syukurnya kita memiliki la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam hati kita. Semoga diberi iman sampai yaumil qiyamah. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah tidak melepaskan iman ini dari hati kita, karena itu cuma ucapan, tapi tanpa itu Anda tidak boleh masuk surga. Siapapun, seorang Bill Gates pun yang kayanya model bagaimana, dia tidak bisa masuk surga dengan membawa ceknya atau dia membawa ATM-nya. Ya Allah, saya tidak iman tapi saya mau beli, berapa tiketnya surga, berapa kapling klaster yang ada di dalam surga itu berapa, nggak bisa beli.
Karena waktu orang sudah di dunia pindah ke akhirat itu semua yang ada di dunia ini ditinggal. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna, kami menjadikan yang ada di atas bumi ini zinatan laha, perhiasan untuknya. Nya ini siapa? Laha ini kembalinya kemana? Ke dunia. Makanya indahnya dunia ini ya untuk dunia, bukan untuk antum. Indahnya antum itu kalau antum nanti dipulangkan oleh Allah ke rumah yang asli milik antum, yaitu surga. Antum ini di sini cuma ngontrak, buktinya bayar pajak kan? Antum ini di sini cuma ngontrak, rumah antum bukan di sini, rumah antum itu di surga. Nabi Adam dulu di sana, diturunkan ke sini untuk mengetahui siapa yang baik amalnya. Setelah itu mau dipulangkan oleh Allah. Semoga kita dipulangkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahwa rumah kita bukan di sini. Keindahan di dunia ini kita tinggal, keindahan lautnya, gunungnya, rumahnya, mobilnya, HP-nya, elektronik dan semua yang menurut kita indah itu harus ditinggal karena dia buat bumi. Maka tidak bisa kita masuk kubur bawa laptop, itu tidak bisa. Karena ada di sebelah rumah saya itu kuburan non pribumi, you know what I'm saying? Di sebelah rumah saya ada, itu kalau meninggal sepeda motor masuk, ya mungkin mau trek-trek di bawah sih. Ada yang masuk bawa laptopnya, cuman saya heran, apa sinyal bisa masuk ke bawah itu? Matinya aneh-aneh. Kalau muslim tidak, cuma pakai kafan, cuma pakai kafan. Dan ketika sudah masuk ke dalam kubur, yang membuat kita lolos sampai ke barzakh diantaranya adalah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Karena setiap yang masuk barzakh itu pisah antara jasad dan rohnya. Ketika dia masuk ke alam barzakh, maka akan dia ditunjukkan oleh malaikat sosok Nabi Muhammad SAW. Dan akan ditanya, siapa itu menurut kamu? Setelah man rabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa man nabiyuka, dan semua pertanyaan itu, semua esai itu sudah dijawab. Semoga kita bisa menjawabnya dengan baik. Itu ditunjukkan, itu siapa? Insya Allah antum para pecinta fans garis kerasnya Nabi Muhammad ini, ultrasnya Nabi Muhammad ini, ya kita bangga jadi fans beratnya Nabi Muhammad SAW. Kita bangga menjadi fans garis kerasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda ditanya nanti siapa itu, dan itu akan terjadi, dan Rasul pun yang mengatakan itu siapa? Orang yang muslim, walaupun gak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab pun akan menjawab, oh itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah, dan dia telah menyampaikan semua risalah kepada kami, yang membawa Al-Quran, dan kami beriman kepadanya, dan kami akan bersama dengannya. Maka setelah itu baru dibuka pintu menuju surga, neraka, ditunjukkan, kalau kamu tadi tidak bisa jawab, tempatmu di sana, tapi karena kamu bisa menjawab, dibuka pintu surga, itulah tempatmu kelak di surga. Maka seorang muslim di alam barzakh itu akan merasa, kapan saya bisa segera ke sana? Tapi orang yang tidak beriman kepada Nabi, atau iman tapi munafik, kan banyak cebong itu kan, ya orang dia melihat begini, dia melihat itu sopo itu lu, kok ditanya kok tanya balik, itu siapa? Itu dulu ada namanya siapa? Walaupun dia muslim, ya ada dulu Abdullah bin Ubay, seorang munafik keras. Abdullah bin Ubay zaman sekarang juga tidak kurang. Dia melihat begini, itu sopo sih? Malaikat tak bisa disopo-sopo ini itu tidak cukup, tidak bisa. Langsung dicambuk sampai tembus 7 bumi, saking kerasnya. Jadi semuanya ini tentang Nabi Muhammad SAW. Maka inti dari yang saya sampaikan pada malam hari ini, bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan bersyukurlah antum ada pikiran, ada fokus untuk membantu agamanya Nabi. Anda tidak hanya muslim, karena Nabi Musa dulu umatnya juga ada yang muslim, tapi antum muslim dan antum umatnya Rasul. Bahkan Nabi Musa pun berharap bisa jadi salah satu umat Rasul. Antum masukkan kotak amal itu 10.000 diganjar oleh Allah 100.000, karena satu amal diganjar 10. Jadi antum masuk masjid iktikaf 1 kali seperti iktikaf 10 kali. Kalau ada 9 sandal yang jenengan ambil, itu masih bisa 1 pahala Anda kantongin untuk pulang. Ini hanya perumpamaan saja ya, jangan diambil hati, jangan terlalu diambil hati. Cuma seperti itu. Maka Nabi malaikat Jibril pun mengatakan, saya heran kalau ada umatmu yang masuk neraka, saking insya Allah semuanya bakal masuk surga. Begitu. Jadi husnudzon kepada Allah kita akan ditolong, harus husnudzon dengan amal tidak boleh. Aku ini alhamdulillah ya insya Allah ya, tidak sombong, cuman cerita aja.
Cuma kalau malam itu saya qiyamul lail ya 4 rakaat tanpa witir. Saya tidak sombong mak, cuma cerita. Ini sombong namanya. Apa cerita? Begitu. Saya ini ya alhamdulillah ya tahadutan binikmah. Tahadutan binikmah itu bukan cerita amal. Ini yang perlu diinfus banyu lombok ya kayak gini. Tahadutan binikmah itu membuat orang lain ingat nikmat Allah. Jangan cerita dengan teman, antum punya mobil istimewa, teman mobilnya nggak punya mobil, antum cerita cuman tahadutan binikmah, saya ini banyak mobil, enak gak panas. Temen yang ini kerot hati ini itu. Dia mau ngamuk gak bisa. Kenapa? Karena antum ceritakan sesuatu yang dia tidak punya. Ada yang jomblo, ada yang sudah nikah. Ya Allah, saya tahadutan binikmah, menikah itu enak sekali. Loh ini kan kasihan. Ngenes ini, ngenes. Ngenes. Tahadutan binikmah itu ingatkan orang atas nikmatnya Allah. Alhamdulillah, ini semua yang di sini insya Allah termasuk min ahlil jannah. Alhamdulillah, kita duduk di masjid, itu tahadutan binikmah. Alhamdulillah, kita takut makan yang haram. Alhamdulillah, kita seneng ke masjid. Alhamdulillah, kita seneng ke kajian. Alhamdulillah, kita less waste. Kita alhamdulillah dan lain sebagainya. Semoga di bawah iman ini ila yaumil qiyamah, sadarilah hadirin hadirat, antum ini orang pilihan Allah. Sadarilah antum ini orang-orang pilihan Allah. Allah tidak memberikan semua yang dicintai dengan harta. Allah memberikan semua yang Allah mau. Orang muslim diberi harta oleh Allah. Tapi iman dan keinginan ngaji hanya bagi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan yang saya sampaikan. Ya, kita kan Arema sama Jackmania ini kan baik. Kalau beliau ini kan bobotoh ya kan. Jadi jangan biarin pulang beliau ini ya kan. Mohon maaf, jazakumullah khairan katsir, dan semoga teman-teman dari kajian musyawarah bisa lancar segala urusannya. Hadirin hadirat, tidak malam ini kita kumpul di masjid ini, semoga sebentar lagi kita kumpul di masjid Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mudahkan hajat antum, zahir batin. Hadirin hadirat semuanya, yang belum menikah segera datang jodohnya, yang belum memiliki keturunan diberi keturunan yang soleh dan solehah, dan yang sudah diberi keturunan anak-anaknya dijaga oleh Allah, rumah tangganya jadi sakinah mawaddah warahmah, orang tua kita diangkat derajatnya di dunia wal akhirah, dan kita dijadikan orang-orang yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.